Hey, what's up dude, balik lagi sama gua Blind Man Jack, dan kali ini kita akan ngebahas Godzilla versus King Kong. King Kong. Kita sudah menghadirkan Kong langsung dari Skull Island. King Kong. Ya, jadi sebelum kita mulai ngobrol lebih panjang lagi, aku cuman mau ngingetin saya khawatir untuk kali ini kayaknya banyak anak-anak yang nonton, teman-temannya abang nanti pada nonton nih kayaknya nih. Jadi bahasanya Dedi mesti agak lebih sopan sepertinya. Sopan. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang film Godzilla versus Kong, dan untuk yang belum nonton, kita mau kasih tahu dulu bahwa mungkin di sini ada spoiler kali ya bang ya. Ya, kita mau banyak spoiler. Kita mau ngobrolin soalnya macem-macem dari sisinya. Jadi yang belum nonton silakan mungkin nontonnya, silakan nonton filmnya dulu, baru nanti Nonton balik video lagi ini. nonton video ini, gitu ya bang ya. Ya. Oke. Silakan keluar dari video ini karena ini banyak banget spoiler. Abang tukang spoiler soalnya. Iya. nggak bisa nahan ya Nggak bang. bisa. Nggak bisa. Oke, bang. Ya. Monsterverse, Godzilla versus Kong ini kayaknya film yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya, pasti ini. Abang nonton di mana? Nonton download. Download. Nah, Ya, terus menurut abang dari film Godzilla versus Kong ini apa komentar abang? komentarnya bagus banget. Ini Bagus excellent. Yang bikin menurut abang bagus banget itu apa? Untuk dari CGI-nya kah atau ceritanya? CGI-nya bagus banget. CGI-nya keren banget. Untuk film monster kayak gitu. Dan ada satu momen yang mind blowing banget, dan itu adalah kemunculan Mechagodzilla dalam versi bagusnya, Oke. dan ngelawan Godzilla yang asli itu mind blowing dan keren. Oke. Nah, kalau dulu Dedi pertama kali nonton Godzilla versus Kong itu kalau nggak salah tahun 80-an. 81. Godzilla-nya masih model yang berdiri gitu. Iya, Terus tapi nggak ada, kalau nggak seingat Dedi nggak ada Mechagodzilla. Nah, Karena kalau Godzilla versus Mechagodzilla ada di film lain. Di film filmnya lain sendiri. Nah, itu pun Mechagodzilla-nya juga orang pakai kostum juga, gitu Iya. kan. Dan kalau ya Godzilla lawan Mechagodzilla, jadi ya gitu. Kostumnya ya kayak robot gitu ya. Terus ada orang di dalamnya ya. Terus kalau misal lagi berantem nabrak Gedungnya pengen. gedungnya pendek. Bukan hancur. Kalau ini gimana menurut abang? Kalau ini mind blowing. Mind blowing. Tapi sebelum ke fighting scene dan lain sebagainya, mungkin abang bisa ceritain nggak? Ini sebenarnya film ini tentang apa sih? Apa yang terjadi sebenarnya antara Godzilla dan Kong? Godzilla dan Kong. Jadi yang terjadi adalah di saat semua monster udah hampir habis semua, dibabat oleh King Kong sama Godzilla. Mereka Ini di film-film sebelumnya ya? ya di film-film sebelumnya. Karena Dedi juga nggak nonton semua. Dedi cuma nonton Godzilla yang 2014 ya? Ya, 2014. Abis itu Skull Island Dedi nggak nonton. Terus apalagi sih Godzilla King of Monster ya? Iya, King of Monsters. Nah itu juga Dedi nggak nonton. Jadi apa yang terjadi tuh? Jadi di Godzilla yang 2014 itu Muto monster yang pertama Ya, lawan Muto kan? nyerang kan. Terus Mutonya kalah. Mutonya kalah sama Godzilla. Oke. Kalau di Skull Island? Skull Island itu monster yang namanya Skull Crawler itu dikalahin sama Kong karena emang Skull Crawler ini ngebunuh keluarganya Kong. Orang tuanya dibunuh sama Skull Crawler. Oke. Dan untuk King of Monster alien sebenarnya karena Ghidorah bukan dari bumi. Bukan dari bumi. Ya, itu Ghidorah lawan Godzilla. Ya, lawan Godzilla. Dan beberapa monster lain kayak Rodan, Mothra itu juga ada dan lain-lain ya. Mungkin bisa dicari sendiri monster-monsternya nanti di Google. Dan untuk King Kong versus Godzilla ini di saat monster yang lain udah nggak ada, cuma mereka berdua, dan berdua mereka kan, berdua jadinya. itu adalah alpha. Oke. Mereka berdua adalah Titan Alpha. Dan di saat dua alpha bertemu, mereka bakal berantem terus sampai salah satu dari mereka mati.
Oke. Dan yang menang itu bakal jadi yang terkuat, jadi alfanya. Oke. Tapi untuk di film ini kayaknya terlalu imbang. Terlalu imbang. Nah, kenapa awal film kan Godzilla-nya kan muncul tuh. Dia nyerang kota, kalau nggak salah kan? Iya. Dia nyerang kota, sementara si Kongnya itu ada di satu, kita bilang kayak penangkaran lah ya, tempat ininya dia lah, tempat amannya dia. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Godzilla sehingga dia tiba-tiba kok jadi nyerang kota? Yang terjadi sebenarnya dengan Godzilla adalah dia menerima panggilan hewan lain yang punya sinyal yang sama dengan seorang alfa. Oke. Dan itu menjadi panggilan untuk perang. Oh, ibaratnya ditantang nih Godzilla, ada yang nantang. Ditantang. Apakah yang nantang Kong? Bukan. Atau engkongnya? Bukan. Engkongnya Kong? Bukan. Engkongnya Kong sudah Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Nah, dia seperti tertantang. Dia tertantang oleh gelombang radiasi yang dipancarkan oleh suatu alat yang ternyata itu adalah mata dari Mechagodzilla. Oke. Dan mata itu memiliki gelombang sonar kayak mungkin yang udah nonton King of Monster tahu alat yang apa ya namanya ya, lupa. Oke, kalau ada yang tahu nama alatnya bisa komen di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng juga. Tapi intinya si Godzilla itu nangkep itu ya, nangkep gelombang itu. Dan gitu. langsung datang untuk menghancurkan. Oke. Karena dianggap ancaman. Terus abis itu yang Dedi tahu juga setelah ngancur-ngancurin itu segala macam gitu kan, Kongnya malah dibawa ke satu tempat. Nah itu apa, Hollow Earth ya? Iya, Hollow Earth. Nah tujuannya apa kalau Kong dibawa sebenarnya sana? tujuan dari Kong dibawa ke gerbang Hollow Earth adalah untuk mengambil energi. Energi apa? Energi dari Hollow Earth itu dari dunia yang ada di bawah bumi, dari bawah jadi bawah bumi lah kita bilang. Energi itu cukup kuat dan cukup besar setara dengan Godzilla, dan energi itu mau diambil untuk membuat alat yang bisa menghancurkan Godzilla, yaitu Mechagodzilla. Energi itu akan digunakan untuk mengaktifkan Mechagodzilla dan menghancurkan Godzilla. Jadi si Kongnya sebenarnya ditipu nih sama sekelompok orang lah ya, yang tadinya mau ke Hollow Earth itu untuk mulangin Kong, ya kan, supaya Kong aman di situ, nggak dikejar-kejar sama Godzilla. Tapi ternyata ketemu sama energi itu. Nah ternyata ada penjahatnya kan, kalau di film kan, si penjahatnya ini yang ngambil energi itu, itu terus ditransfer ke Mechagodzilla, kurang lebih gitu ya ceritanya ya. Nah terus kalau menurut abang, scene atau apa namanya adegan yang menurut abang paling keren dan paling epic adalah di saat Kong dan Godzilla bersatu untuk melawan Mechagodzilla. Oh itu keren banget ya? Keren banget. Apa yang abang suka dari situ? Dari itu bisa terlihat dua alpha ini itu kerjasama dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik mungkin ke depannya antara sesama Titan alpha. Dan mungkin nggak ada perkelahian antara Titan lagi agar dunia ini hanya damai gitu. Biar inilah ya, biar akur lah ya berdua ya. Kalau Dedi paling seneng yang itu, yang pertama kali Kong diserang di kapal. Yang Godzilla-nya muncul dari air. Godzilla muncul dari air itu jelas sih, karena Godzilla juga dia monster air ya. Jadi Godzilla itu rupanya kayak kadal dan dia punya insang. Dia punya tangan nggak sih? Dia punya tangan. Kayak T-Rex, kayak tangan T-Rex tuh. Enggak. Kadal. Kayak Stegosaurus kalau dia jalan pakai 4 kaki. Oh gitu. Dia kayak apa ya? Soalnya kalau Dedi ngebayangin Godzilla-nya masih Godzilla yang dulu. Godzilla yang dulu kan berdiri kan? Iya. Apa namanya? Dia kayak iguana. Iya, dia kayak iguana pas berdiri itu dia kayak monster ya, bener-bener monster yang berdiri pakai 2 kaki, kan kaki belakangnya besar tuh. Tangan depannya sih seukuran tangan biasa sih. Tangan monster pada umumnya. Nah, itu. Ya, Dedi tuh paling kagum dengan adegan itu ya. Karena
ngebayangin aja kalau misalnya, ya ini kan udah pasti film ya. Cuman ngebayangin aja kalau bener-bener ada 2 raksasa segede begitu, terus kita di kapal laut gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Sementara dia yang kapalnya digulingin gitu kan, terus tarik-tarikan pakai butut lah apa. Buntutnya Godzilla juga main juga kan, Iya, kan? main-main. Itu terus si Kongnya juga dia berusaha ngelepasin rantainya juga gitu. Jadi kayaknya itu kalau menurut Dedi itu Dedi malah ngerasanya itu tense-nya paling tinggi di situ kebanding dengan berantem yang terakhir. Kalau berantem yang terakhir emang keren gitu ya, tapi kalau yang pertama itu ya tegang juga gitu, tegang, seru dan lain sebagainya. Adrenalinnya terpacu lah kalau kita ada di posisi mereka, para manusia yang ada dalam kapal itu. Abang kalau misalnya ada di kapal itu ngapain Bang? Panik. Apa yang Abang lakukan? Lompat? Pas atau kapalnya namatin Quran? Kalau pas Godzilla-nya lompat nabrak kapalnya itu, sebisa mungkin kabur atau cari tempat yang agak luas biar nggak kena pecahan kaca. Dan pas kapalnya kebalik mungkin itu mau kemana lagi orang kapal? Tapi kapal gede banget ya? Gede. Kapal yang bawa Kong itu gede banget. Dan kalau kapalnya kebalik ya mudah-mudahan bisa tahan napas lebih lama lah biar nggak koit di dalam air. Belum lagi kalau kapalnya meledak kan lebih bahaya itu. Terus adegan apa lagi yang jadi favorit Abang juga? Di saat perang ngelawan Mechagodzilla dan mereka menang, mereka saling respect. Itu yang keren banget. Jadi juga kalau menurut Dedi itu juga keren juga tuh. Itu keren. Mereka nggak perang lagi tapi mereka saling respect dan pergi masing-masing ke tempat masing-masing, ke teritori masing-masing. Ya. Dan padahal kan itu pas kalau nggak salah Godzilla-nya bersuara gitu kan, si Kongnya kan udah ngambil kapaknya lagi kan. Udah siap lah dia mau ini lagi. Tapi ternyata cuman hadap-hadapan doang. Terus kayak ngerti gitu kan berdua. Mereka Titan bahasanya kita nggak ngerti. Kalau kita bisa bahasa Godzilla mungkin kita bisa berkomunikasi dengan dia. Dijadiin hewan peliharaan. Ya, Dedi juga suka tuh yang itu tuh. Ya kalau menurut Dedi emang keren banget. Dan meskipun tidak ada dialog di situ, tapi kayak yang ini aja, kayak yang saling respect aja gitu. Nah, dan itu tadi kayaknya raungan Godzilla yang di akhir itu. Dia menandakan kalau perang ini berakhir, nggak ada perang lagi, balik ke teritori masing-masing dan damai. Udah maunya urus diri masing-masing. Urus diri masing-masing gitu kan. Nah, kalau menurut Abang ada nggak adegan atau jalan cerita yang menurut Abang ganggu nih gitu? Apa ya? Atau menurut Abang keren semua? Yang ngeganggu? Nggak ada sih kayaknya. Filmnya terlalu perfect kalau menurut. Terlalu perfect ya, keren banget ya kalau menurut Abang. Kalau Dedi sih sebenarnya ada yang ganggu cuman ini aja. Dedi mikirnya kan Kong sama Godzilla itu monster. Mereka itu binatang gitu ya. Apalagi si Kong juga kan dia kan sebenarnya gorila tapi berapa puluh kali dari gorila yang aslinya gitu kan. Makanya dia sebenarnya dia primata gitu. Nah, tetapi kalau Dedi begitu pas nonton yang Kong ini apa Godzilla versus Kong ini ngelihatnya kok Kongnya jadi kayak manusia gitu karena dia ternyata pas di Hollow Earth dia punya kayak istana terus ada patung itu yang bikin patung siapa coba gitu kan yang terus kapak-kapak itu juga kan kapaknya banyak kan dia ngambil kapak itu kan itu banyak. Nah itu kalau buat Dedi agak ganggu sih karena Dedi berharapnya ya udah ini monster binatang gede ya berantem aja gitu berantem ya nggak pakai mikir nggak pakai inilah nggak pakai membabi buta lah ya membabi buta aja udah artinya pukul-pukulan sampai ada yang mati gitu. Hanya ini aja hanya benar-benar memperebutkan tempat tertinggi tahta gitu jadi kalau predator alpha makanya jadi agak aneh gitu agak mikir gitu di situ. Tapi kalau buat Abang kayak gitu ganggu nggak? Enggak sih, fun aja ya. Iya keren. Keren, epic. Ya, tapi di sisi lain juga itu, Dedi juga setuju. Artinya film ini memang untuk senang-senang aja, nggak ya sebenarnya nggak perlu juga mikir kayak tadi gitu. Ya untuk berpikir terlalu jauh seperti itu. Karena ya CGI-nya bagus, ceritanya juga simple ya.
nggak yang jelimet yang pakai plot twist atau apa gitu terus kan. mikir gitu, ini sambungannya mana, ini sama yang ini. Itu. Nah, kalau bicara sambungan nih, ya, kira-kira kalau menurut Abang, setelah mereka fight, tar dulu, sebelum ke situ. Kalau menurut Abang, Godzilla versus Kong, dari apa yang terjadi di film, siapa sebenarnya yang menang? Mungkin predator alfanya harusnya Godzilla ya, tetap dipegang sama Godzilla sebagai tahtanya itu, raja dari monster itu tetap harus dipegang Godzilla, karena monster yang dianggap ngeganggu sama Godzilla bakal langsung dihancurin, langsung hilang. Dan emang nggak ada monster yang berani ngelawan dia. Bahkan monster terbang seperti Raja Api Rodan saja tunduk. Tapi sayangnya itu Godzilla kehilangan partnernya. Partner siapa ya? Mothra. Oh, Mothra itu partnernya. Mothra partnernya. Mothra itu yang kupu-kupu itu ya? Iya, Mothra yang kupu-kupu. Iya, jadi inget. Jadi di King of Monster itu, Mothra nggak nyerang Godzilla, Godzilla juga nggak nyerang Mothra. Tapi mereka malah back to back. Di saat Godzilla ngelawan Ghidorah, Rodan ngadepin Mothra. Di situ Rodan sempat dijatuhin sama Mothra. Dan Godzilla emang lagi di ujung tanduk ya, bentar lagi mati. Itu Mothra datang, ditembak sama Ghidorah, mati. Sayang. Tapi menurut Abang, Godzilla yang harusnya ya Godzilla yang menang. Karena tapi menurut Denny juga iya sih. Dari berapa kali pertemuan tuh? 3 kali ya? 3. Kalau menurut Dedi, kalau di film itu kan dibilangnya kan yang abis palanya digetok itu kan palanya Godzilla di kapak itu kan dibilangnya kan round 2 kan. Tapi kalau menurut Dedi, taruhlah ini 2 pertemuan gitu kan. Dari 2 pertemuan ini sih sebenarnya King Kong nggak kalah dua-duanya. Karena kalau yang pertama dia kalah karena dia ada di teritorinya Godzilla. Karena dia ada di teritori Godzilla. Yang kedua dia tempur di darat pun masih banyak kalahnya juga gitu. Bahkan yang abis si Kong mukul kepalanya Godzilla pakai kapak itu, abis itu kan si Godzilla-nya ngamuk berantem lagi, abis kan sampai apa tangannya kesleo terus ya itu sampai terkapar si Kong sampai gitu. Dia susah buat gerak, sampai dia udah hampir mati, udah sekarat itu. Udah mati beneran kayaknya kan, dia dihidupin lagi pakai itu kan. Dia dikejutin. Dia masih hidup tuh, cuma dia emang udah mau mati, udah sakaratul maut itu. Itu kalau nggak disetrum pakai HIV itu, dia bakal mati itu. Iya. Dia kan pakai HIV itu kan kayak kejut jantung gitu kan. Duduk langsung melek gitu. Langsung duduk. Langsung. Iya kan? Langsung duduk dia. Bisa menerangi Las Vegas selama 10 hari. Selama 10 hari. Las Vegas loh. Itu gelombang kejutnya seberapa besar itu. Nah, sekarang balik lagi tadi. Kalau kita bicara sambungan. Kong sama Godzilla sudah saling merespek. Gitu kan, Mecha Godzilla udah keluar nih, udah hancur. Kalau menurut Abang, kalau misalnya ada sequel lanjutan, kira-kira apa yang Abang pengen lihat dari sequel itu? Sequelnya Mecha Ghidorah sih. Mecha Ghidorah ada? Mecha Ghidorah ada ya? Ada. Jadi nggak tahu. Jadi abis kalau dulu itu Mecha Ghidorah kan Ghidorah kalah. Terus dia dibuat lagi, cuma versi robotnya. Kalau yang dulu Mecha Godzilla itu alien kalau nggak salah. Saya ingat Dedi ya. Kalau nggak salah alien dia. Kalau Mecha Ghidorah itu buatan manusia. Mecha Ghidorah itu iya. Jadi ada 2 dia form Mecha Ghidorah itu. Kalau nggak salah form yang masih terlalu burik ya. Form habis Mecha Ghidorah itu kalah. Jadi kan kepalanya satu lepas tuh. Kalau itu nggak bisa nge-heal dia kayak di King of Monster, nggak bisa tumbuh lagi kepalanya. Jadi diganti kepala robot. Terus sayapnya kan bolong-bolong tuh. Jadi sayapnya dibuat baru lagi. Tapi itu bolongan dari sayapnya nggak diperbaikin. Jadi Ghidorahnya belum bisa terbang, sama yang lebih bagus lagi. Ghidorahnya udah kayak robot, cuman tetap ada
naga-naganya gitu. Masih ada kulit naganya, sisik naganya masih kelihatan. Oh, jadi kayak istilahnya jadi kayak cyborg ya? Iya, kayak cyborg, setengah robot, setengah naga. setengah naga. Nah, itu. Sama kalau mungkin apa ya? Shin Godzilla bagus. Shin Godzilla? Shin Godzilla maksudnya apa? Itu salah satu other Godzilla itu. Oh, oke. Godzilla lain. Jadi kan Godzilla ada beberapa tuh. Godzilla biasa, Alien Godzilla, Shin Godzilla. Kalau Shin Godzilla apa? Dia itu monster, itu bener-bener monster itu. Dari bumi juga atau dari? Kayaknya alien deh. Kayaknya alien. Soalnya evolusinya aneh. Dari yang dia merangkak pakai 4 kaki sampai dia ngerangkak pakai 2 kaki, itu aneh banget. Anehnya gimana? Mundur jalannya? Enggak. Jadi moonwalk dong. Moonwalk. Dude. Ya anehnya gimana? Jadi dia itu warnanya kan merah ya. Shin Godzilla itu bisa nembakin laser. Bukan laser sih. Apa namanya? Ada senjatanya lah dia. Iya. Dari mulut. Dari ekor, dari mulut, dari ekor itu dia nembak. Terus nembaknya itu kan kalau biasanya dia nembaknya langsung gitu Godzilla kan. Kalau ini enggak. Dari agak besar gitu cahaya terus jadi kecil. Terfokus. Terfokus ke satu ini, satu titik. Terus di ekornya bisa muter deh. Itu tembakannya bisa muter. Jadi dia ngeri itu ajaib juga. Bisa nembak dari ekor. Oke. Kalau Kong lawan siapa? Kalau ada sequelnya? Kong. Atau kerja sama lagi lawan mereka? Enggak. Kalau ada sequelnya, Kong bakal ngadepin monster lain yang ada di Hollow Earth yang lebih berbahaya karena banyak banget monster di bawah sana. Iya. Yang lebih ada kuat yang kayak dari kelelawar Godzilla. itu? Iya. Itu sadis juga tuh kayaknya tuh. Sama yang pas baru datang tuh ada yang kayak buaya kalau nggak salah. Bukan buaya itu. Apaan? Dia kayak ular terbang. Nggak, ada yang kalau nggak salah keluar dari kayak sungai gitu. Itu kayak bayi Godzilla juga tuh. Oh, itu. Yang ngecaplok kepiting itu. Iya. Nah, iya itu banyak yang bilang tuh. Kalau abang baca-bacain komennya, banyak yang bilang itu baby Godzilla. Tapi emang mirip deh. Warnanya hitam. Mukanya emang mirip Godzilla. Mungkin aja. Kayaknya nanti ada sequelnya, ada lanjutannya. Sequelnya ada mungkin kan. Ya. Nah, mungkin yang lain juga bisa komen juga kalau misalnya ada sequel lagi dari Monsterverse, dan kayaknya sih akan ada ya. Ada. Ini filmnya laku banget gitu. Laris Kira-kira manis. pengen lihat siapa lawan siapa. Kalau Dedi pengennya crossover. King Kong lawan Kaiju. Oh. Jadi masuk ke Pacific Rim. Oh, Pacific Rim. Iya itu kok Kaiju jadinya. Ya makanya kan crossover kan jadinya kan. Cuman dia nggak, dia satu ini nggak sih? Satu production house nggak sih kayaknya? Sama-sama play Legendary kalau Legendary kan? Iya, Legendary Entertainment kalau nggak salah. Jadi ada kemungkinan mungkin crossover lawan kaiju itu. Terus mereka kerja sama para Jaeger kan. Dua. Gitu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk diskusi kita di kali ini. Nanti kalau ada film-film yang lain kita akan bahas juga ya Bang ya, karena kita suka nonton film macam-macam ya. Kalau Abang pengen bahas apa lagi? Apa ya? Raya, kita bahas Raya. Iya, Raya and the Last Dragon boleh. Oke, nanti kapan-kapan kita akan bahas Raya and the Last Dragon, atau teman-teman bisa ini juga, bisa komen juga di bawah film apa yang mau dibahas selanjutnya. Terus kalau yang udah nonton Kong sama Godzilla vs Kong juga boleh komen juga biar kita bisa ngobrol nanti lanjutin diskusi juga. Kalian di rate filmnya 1 sampai 10. Nah, kalau menurut Abang 1 sampai 10? 10/10. Wih. Perfect ya. Film Monsterverse yang paling bagus untuk sekarang masih King Kong versus Godzilla. Kalau dibanding sama Pacific Rim yang pertama, Abang lebih suka mana? Pacific Rim ya tetap. Pacific Rim yang tetap itu film bagus banget. Oke. Kalau Dedi 8,5 deh. 8,5. Ratingnya dari 0 sampai 10 8,5. Komen di bawah rating kalian berapa? Yes, boleh. Oke. Thank you buat yang nonton.
silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol yang di bawah itu lakukan sesuatu Diklik, dengan ya. mereka. Dan kita akan kembali dengan video yang berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Dah.